Dan welcome to Alpha Omega Church buat Anda yang mungkin baru pertama kali tuning in dalam acara kita atau bergabung dalam acara kita. Siapapun Anda yang Kristen maupun bukan Kristen sekalipun, mungkin ada orang Kristen baru sekalipun, kita sangat bersyukur kita bisa bertumbuh belajar bersama untuk menjadi pria, menjadi wanita yang lebih baik dan lebih baik lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan sama-sama masuk dalam sebuah serial yang baru yang diberi judul tentang Ketika Aku. Nah, setiap minggunya kita akan melihat tentang ketika aku yang berbeda-beda penekanan dengan topik-topik yang berbeda. Nah, oleh sebab itu hari ini di minggu yang pertama kita akan melihat sama-sama tentang ketika aku tak sanggup lagi. Buat Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau misalnya Anda sedang menyaksikan online, Anda bisa akses handout pembahasan kita hari ini dari pemimpin-pemimpin kelompok sel Anda, ataupun juga Anda bisa chat ke Connect Center kita dan Anda bisa minta handout pembahasan kita supaya Anda bisa baca lagi di rumah, Anda bisa merenungkannya lagi bersama dengan keluarga dan kawan-kawan kelompok sel kita masing-masing. Nah, ketika aku tak sanggup lagi. Pernah nggak Bapak Ibu Saudara sekalian kata-kata ini atau pikiran ini muncul di pikiran kita? Aduh, saya nggak sanggup lagi deh. Mungkin beberapa saudara atau kita semua dalam satu season kehidupan kita pernah memikirkan atau pernah terbersit di pikiran kita atau pernah muncul dari kata-kata kita, yaitu kalimat ini, saya nggak sanggup lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin itu karena tantangan di pekerjaan, di keuangan, pressure yang kita hadapi, pernikahan, pasangan, anak-anak, mungkin kesehatan, mungkin itu dalam pelayanan, dalam pemuritan kita sekalipun. Kata-kata ini bisa saja muncul, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak sanggup lagi. Bapak Ibu Saudara sekalian, menjalani perjalanan kehidupan, rasa tidak sanggup bisa seringkali menggoda kita. Karena apa saudara? Kita mungkin capek, kita mungkin lelah. Nah, capek atau lelah itu artinya adalah kita kehilangan kekuatan untuk menikmati. Jadi capek atau lelah itu sebetulnya adalah kita kehilangan kekuatan untuk menikmati. Contoh, seandainya kondisi lagi baik-baik, anak-anak kita baik-baik, tapi Anda lelah, Anda udah capek. Anda kehilangan kekuatan untuk menikmati hasil karya Anda sendiri. Karena apa? Anda capek, Anda lelah. Bahkan beberapa di antara kita hari-hari tantangan dan pergumulan kita nggak bisa dilalui tanpa bantuan Tuhan dan kekuatan Tuhan. Karena apa? Anda menjalani udah beberapa saat, beberapa lama, dan mungkin kita merasa saya nggak sanggup kalau nggak ada Tuhan. Nah, perasaan nggak sanggup ini, rasa tidak sanggup ini seringkali membuat kita nggak bisa menikmati apa yang sudah Tuhan kerjakan dan Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, contoh lagi lainnya, mungkin pekerjaan kita lagi lancar, pekerjaan kita omsetnya gede, ya kan? Tapi ketika Anda lelah, Anda capek, justru itu membuat passion kita terhadap apa yang sudah Tuhan titipkan itu jadi pudar. Karena kita kehilangan kekuatan untuk menikmati. Sementara beberapa di antara kita yang lain mungkin Anda lagi menghadapi peperangan yang prosesnya perjalanan yang lebih panjang daripada orang lainnya. Yang seringkali juga bisa membuat rasa nggak sanggup itu muncul dalam diri dan dalam pikiran kita sendiri. Nah, suatu ketika ada seorang wanita, dia menghadapi kanker. Dan ketika dia menghadapi kanker di hari itu keluarganya nggak kasih tahu dia bahwa dia akan melanjutkan ini beberapa kali lagi. So hari itu dia datang ke rumah sakit dengan harapan mungkin ini udah terakhir kalinya saya kemoterapi. Dokternya nggak kerjasama dengan keluarganya. Jadi hari itu dia pikir udah selesai, terakhir dokter bilang, ibu semangat ya masih 6 bulan lagi. Ibu ini bilang, saya nggak sanggup dok, saya nggak sanggup. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesulitan, tantangan dalam kehidupan kita, kesukaran yang mungkin berjalan lebih panjang dari yang kita harapkan, seringkali membuat rasa nggak sanggup muncul. Bahkan mungkin kita lagi berdoa mengharapkan mujizat, mengharapkan pertolongan, mengharapkan terobosan dari season ke season, dari season ke season. Doa ini mungkin belum kunjung terlihat jawabannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bisa membuat rasa nggak sanggup muncul dalam perasaan kita, dalam diri kita. Bahkan Bapak Ibu Saudara, di antara kita lagi berhadapan dengan ikatan, dengan addiction, dengan godaan. Dan kita kepingin kita menang, tapi jatuh lagi dan jatuh lagi. Anda merasa Anda nggak sanggup. Sementara yang lain Anda menghadapi hutang piutang yang
jalannya ini berkepanjangan dan rasanya capek, melelahkan. Anda merasa, saya nggak sanggup. Anda yang lain mungkin merasa gini, saya udah melakukan yang benar. Tapi kenapa belum melihat hasil yang benar? Nah sehingga Bapak Ibu sekalian ketahuilah ini. Kalau iblis tidak bisa ambil semangat Anda, salah satu cara iblis berikutnya adalah membuat kita merasa capek, lelah dan berbeban berat. Perhatikan ini baik-baik. Ketahuilah kalau iblis tidak bisa ambil semangat hidup dan semangat juang Anda, maka salah satu cara iblis berikutnya adalah membuat kita merasa capek dan lelah dan merasa tidak sanggup dalam kehidupan kita. Nah, sehingga suatu ketika saya melihat sebuah cerita di Alkitab dalam konteks di mana ada orang yang merasa dia nggak sanggup. Tapi di situ Tuhan Yesus menunjukkan bagaimana meresponi ketika rasa tidak sanggup itu datang dalam kehidupan kita. Nah, saya ingin mengajak Anda melihat dalam Markus pasal yang kelima, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Markus pasal yang kelima ayat yang ke-36 sampai yang ke-40. Buat siapapun Anda, kalau Anda sudah siap untuk membacanya, Anda sudah siap untuk mendengarkannya, Anda boleh ketik yes di kolom komentar, baik di YouTube maupun di platform media kita dimanapun Anda menyaksikan acara ini. Anda boleh ketik yes di sana. Dan tentunya selamat datang buat Anda yang datang dari luar kota, dari luar negeri. Senang banget Anda bisa tuning in bersama dengan acara kita hari ini. Nah, Markus 5 ayat 36 sampai yang ke-40. Ayatnya berbunyi demikian, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat yaitu Yairus, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur. So, dia masukkan harapan kepada orang-orang ini dalam kondisi itu, tetapi mereka menertawakan dia. Yesus kasih hope di tengah situasi yang tidak memungkinkan, justru ditertawakan sama mereka. Nah, menarik sekali, kadang kita pikir, okay, you can laugh at Jesus, ya kan? Kita bisa ketawain Yesus, lalu kita mikir ya kan soalnya Yesus sabar, Yesus baik, Yesus pemurah, Yesus pengasih. Tahu nggak, perhatiin ini di ayat ini, perhatiin ini sungguh-sungguh di ayat kita. Ini katanya, maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka bersama-sama dengan Yesus masuk ke kamar anak itu. Perhatikan, ini adalah kondisi cerita di mana ada orang yang sudah tidak sanggup lagi dengan kondisinya. Kepala rumah ibadat, dia lihat kondisi anaknya, dia tahu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Uangnya, networknya, kekuatannya, powernya tidak bisa berbuat apa-apa, dia tidak sanggup lagi. Bahkan ada kelompok orang, tim support untuk meratapi ketidaksanggupannya dia. Tapi coba perhatikan ini, perhatikan dalam konteks yang tadi kita baca. Sebelum Yesus melakukan mujizat membangkitkan orang mati, sebelum Yesus melakukan mujizat membangkitkan orang mati, Yesus terlebih dulu mengusir hal-hal negatif di dalam dan di sekitar anak itu. Sebelum Yesus membangkitkan mujizat orang mati ini, dia usir dulu semua hal negatif yang ada di dalam dan di sekitar anak yang mati ini. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin kondisi kita, keadaan kita udah berharap, berdoa beberapa saat, beberapa waktu, dan mungkin hari ini kita dalam kondisi yang dimana kita merasa saya nggak sanggup Tuhan. Menarik sekali, ternyata kadang kita perlu cek di sekitar kita. Lalu pelajaran ayat ini tadi kita hanya perlu lihat sekitar kita dengan otoritas Tuhan menyingkirkan semua hal-hal negatif yang ada di dalam diri kita. Karena Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kondisi yang kita baca tadi, manusia, kepala rumah ibadat, dia nggak sanggup lagi. Tapi saat dia lihat orang ini tidak sanggup, Yesus tidak langsung membangkitkan anaknya yang mati ini. Tapi yang Yesus lakukan adalah dia usir dulu semua yang negatif, pikiran yang negatif, yang tidak percaya. Mungkin itu kemalasan, atmosfer yang merusak, mungkin itu alasan-alasan, mungkin itu jenis-jenis pikiran yang selalu menemukan masalah dalam tiap solusi.
Termasuk iblis-iblisnya sama Yesus dikeluarin dulu. Diusir dulu sama dia. Nah berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, berarti seringkali dalam kehidupan kita perlu melihat sekitar kita dan berkata dengan otoritas Tuhan untuk menyingkirkan semua pikiran dan hal yang negatif yang ada di hati dan di pikiran kita. Nah dalam konteks ini saya mulai teringat dengan sebuah ayat yang Paulus pernah sampaikan dalam kondisi yang mungkin tidak gampang bagi orang-orang di Galatia. Orang-orang di Galatia mereka ngadepin tekanan, mereka ngadepin godaan, mereka ngadepin mungkin kesukaran-kesukaran. Banyak hal yang tidak membuat mereka makin positif, justru banyak hal membuat mereka cenderung makin buruk, makin negatif. Tapi dalam keadaan seperti itu, Paulus dia juga pernah menyampaikan kepada jemaat di Galatia, dalam Galatia 6 ayat yang ke-9. Ayatnya berbunyi demikian, jangan jemu berbuat baik. Jangan jemu berbuat baik. Nah waktu saya lihat kata jangan jemu, ternyata dalam bahasa yang lebih aslinya, penulisnya itu memaksudkannya gini. Don't get weary in well doing. Jangan capek atau jangan lelah dalam melakukan hal yang baik. Kata jemu itu kan kayak orang bosen, orang udah lelah. Ternyata dalam bahasa aslinya itu bukan hanya sekedar bosan. Tapi lebih gini, jangan capek, jangan lelah. Karena dari situlah munculnya rasa tidak sanggup itu ada dalam hati dan pikiran kita. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita melihat dari ayat ini berarti ada hal-hal yang harus kita singkirkan hari ini. Hal-hal yang negatif yang harus kita keluarkan dari pikiran dan dari hati kita. Nah masalahnya, manusia kalau hal negatif itu lebih disayang. Betul ya? Kalau hal negatif itu dielus-elus, ditepuk-tepuk. Tapi kalau Yesus beda, dia lihat hal yang negatif sama Yesus diusir hal negatifnya. Nah sehingga saya ingin mengajak kita melihat gini, apa sih yang Yesus ajarkan lewat ayat yang tadi kita baca dalam konteks Markus pasal yang ke-5. Gimana meresponi ketika rasa tidak sanggup itu muncul dalam hidup kita. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian yang perlu kita ketahui adalah Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita. Anda boleh ketik bersama-sama, Tuhan bisa pakai rasa tidak sanggup kita. Nah, ketika Tuhan melihat Yairus dalam kondisi yang gak sanggup mengatasi sekitaran kondisinya, Tuhan Yesus gak marahin dia, Tuhan Yesus gak tegur dia, kamu kurang nyanyi, kamu kurang penyembahan, kamu kurang baca Alkitab, gak gitu. Tapi justru menariknya, Tuhan dia bisa pakai rasa tidak sanggup Yairus untuk menemani Yairus bahkan dalam kondisi ketidaksanggupannya. Yesus berjalan sama dia sampai ke titik di mana dia itu merasa tidak sanggup, dan di sana Yesus bisa pulihkan dan bisa memberikan kekuatan buat dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam peperangan saya ingin memberikan sebuah ilustrasi. Ada yang namanya ini, yang ditakuti oleh setiap prajurit yang pergi berperang, itu adalah yang namanya ini. Ketika mental kita udah drop karena battle fatigue. Battle fatigue itu apa? Battle fatigue itu gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kelelahan di medan perang. Jelas yang namanya prajurit tahu kok. Tujuannya pergi itu apa? Untuk menang. Misinya itu untuk apa? Untuk take over, menyelamatkan, mempertahankan. Tapi dalam peperangan, melewati desingan peluru, suara-suara yang keras, ya kan, kurang istirahat, jantung yang dipompa oleh adrenalin yang selalu tinggi 24 jam, bahkan mungkin makanan yang mereka makan berbeda dengan biasanya, bahkan mungkin mereka harus ngadepin kedinginan di medan pertempuran selama beberapa bulan. Bapak Ibu Saudara sekalian, muncul yang namanya battle fatigue. Battle fatigue itu adalah gini, bukan orangnya nggak tahu tujuannya. Bukan orangnya nggak tahu misinya. Mereka berangkat, mereka tahu tujuannya. Tapi di tengah peperangan, mereka merasa ini lelah, capek, terbeban dengan semua yang harus dilihat, yang harus dialami sampai muncul yang namanya battle fatigue ini. Nah dalam kondisi battle fatigue kebanyakan membuat setiap prajurit akhirnya mereka kepingin pulang, mereka kepingin menyerah, mereka mau give up dalam perjuangan mereka. Karena itulah battle fatigue. Nah suatu ketika Tuhan dia mau menyampaikan pesannya ketika ada orang merasa nggak sanggup waktu ada di medan pertempuran.
Karena apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Berada di medan pertempuran kita nggak tahu perperangan kita. Tiap orang, tiap keluarga, tiap pria, tiap wanita berbeda-beda. Nah dalam masa peperangan ini justru Tuhan pernah menyampaikan dalam masa yang tidak gampang. Justru Tuhan pernah menyampaikan lewat seorang nabinya yang bernama Yeremia. Dan dalam Yesaya, dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31. Pernah Yesaya mengucapkan kata-kata ini. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah menarik sekali. Bukankah ini gambarannya bagaimana orang sedang dalam medan pertempuran. Peperangan kita nggak ada yang tahu berapa panjangnya, berapa lamanya. Tapi sementara kita ada dalam medan peperangan, menarik sekali ayat ini mengatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. So di dalam ketidaksanggupan kita, Tuhan dia bisa memberikan kekuatan baru buat kita. Supaya kita bisa terbang seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dan kekuatan sayapnya, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Nah, menanti-nantikan Tuhan yang dimaksud di sini bukan pasif, bukan malas-malesan, bukan diam-diam, bukan alasan-alasan, bukan. Tapi you are in the battlefield. Sementara kita di battlefield, kita menantikan Tuhan, artinya gini, kita melihat terus kebaikan Tuhan yang Dia sediakan buat kehidupan kita. Sehingga saat kita merasa nggak sanggup, Tuhan Dia bisa menurunkan kekuatannya. Sementara kita memandang Tuhan dan kebaikan Dia. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, ingatlah ini. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi dalam hidup kita tanpa Tuhan mengetahuinya dan tanpa Tuhan bisa memakainya untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita semua. Suatu ketika saya diingatkan tentang sebuah cerita. Cerita di kehidupan bangsa Israel yang paling buruk dalam mungkin sejarah Saul memimpin. Nah, ketika itu Israel lagi perang dan perang besar-besaran. Harta itu dirampas dari Israel. Wanita-wanita itu dijarah. Anak-anak itu dibawa semua. Nah dalam kondisi itu Daud sebagai seorang prajurit yang enggak disukai oleh Saul, dia meratapi kondisi Israel. Dia nangis dengan kondisi Israel. Gimana kok bangsa ini seperti ini? Sudah diambang kehancuran, harta-harta dirampas, kota-kota dikuasai, anak-anak termasuk wanita-wanita udah dijarah, dibawa pergi. Dia meratapi, dia menangisi karena Israel sudah diambang kehancurannya. Sehingga dia bersama dengan kawan-kawannya, dia juga ikut membantu dalam pertempuran tersebut. Daud waktu itu dia merasa hampir tidak sanggup lagi melanjutkan panggilan Tuhan dalam hidupnya. Karena apa? Dia nggak punya power, dia tidak punya posisi, dan Israel dalam kondisi mau hancur. Sementara itu dia menjerit kepada Tuhan, lalu dia menguatkan hatinya, dia nggak mau nyerah, dan dia mulai menyemangati lagi dirinya sampai dia bisa menyemangati kawan-kawan dan pasukannya. Lalu dia serang lagi musuhnya, dia bisa ambil lagi harta-harta yang dirampas. Tapi perang itu berlanjut. 3 hari kemudian, ini salah satu kejadian terburuk dalam sejarah raja Israel. Saul mati terbunuh di medan peperangan. Tapi menariknya ketika Saul mati terbunuh di medan peperangan, itu adalah hari di mana Daud dia mulai naik menjadi seorang raja. Nah 13 tahun kalau kita ngelihat dalam beberapa pelajaran di Alkitab, kurang lebih dari sejak dia diurapi sampai dia menjadi raja, ada beberapa perdebatan, tapi saya ambil 13 tahun, dia menunggu, dia menantikan. Dia nggak mempolitisasi, dia tidak memaksakan, dia tidak menjelek-jelekan. Ketika dia punya kesempatan untuk membunuh Saul, dia tidak lakukan itu. Dia hanya menanti, kadang rasa nggak sanggup, itu bisa datang, khususnya ketika Israel udah mau hancur. Tapi menarik sekali, dalam kondisi yang sangat buruk, ternyata nggak lama lagi dia udah dekat dengan destininya. Nah hari ini mungkin kita merasa sangat takut, sangat lelah, sangat capek, peperangan Anda begitu keras. Tapi ingatlah, mungkin peperangannya begitu keras,
tapi kemenangannya juga sudah di depan mata kita. Nah sehingga Bapak Ibu Saudara, waktu kita nggak sanggup, Tuhan dia bisa pakai rasa tidak sanggup kita. Hari ini mungkin Anda bilang, aku udah capek jadi orang baik Pastor Elisa. Saya udah capek mempercayai Tuhan. Saya udah capek melawan penyakit ini. Saya udah capek menuju visi Tuhan. Saya udah capek melayani Tuhan. Saya udah capek memuridkan. Saya udah capek jagai pintu hati, jagai pintu pikiran. Bapak Ibu Saudara, di momen Anda seperti itu, Anda cuma perlu bilang, Tuhan perbarui kekuatan saya. Karena dia berjanji ketika Anda tidak sanggup, dia bisa pakai ketidaksanggupan kita, membuat kita bisa terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, karena dia memberikan kekuatan yang baru di hati kita semua. Kemudian yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus kita. Nah yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kedua pelajaran yang bisa kita ambil adalah gini, rasa tidak sanggup tidak tiba-tiba datang. Rasa tidak sanggup tidak tiba-tiba datang. Nah kok bisa? Karena gini, rasa tidak sanggup bisa masuk di hati dan di pikiran kita karena kita sendiri yang membuka pintunya. Saudara bisa nggak coba Anda perhatikan ini. Di rumah-rumah hari-hari ini atau mungkin di tetangga saudara, Anda pasti dengar suara gini, pasti pernah nih. Paket, pernah ya? Paket gitu. Wah malah ada satu rumah yang kalau paket datangnya bisa 10 kali gitu. Paket berarti dia tiap hari order. Dan nggak jarang kita dengar paket gitu. Paket. Nah si pembawa paket ini tidak akan pernah bisa masuk ke rumah Anda kalau tidak Anda bukakan pintunya, betul? Dan tidak ada orang bawa paket diizinkan masuk rumah minum kopi, makan pisang goreng di rumah Anda. Nggak akan pernah, kecuali itu saudara Anda. Bapak Ibu Saudara sekalian, sama halnya dengan rasa tidak sanggup tidak akan pernah bisa masuk di hati dan pikiran kita kecuali kita yang buka pintu hati dan pikiran kita. Nah sehingga pemazmur dia pernah mengingatkan kepada kita, waktu ada rasa tidak sanggup mencoba menggedor pintu hati dan pintu pikiran kita, dia mengingatkan kepada kita gini, take hold of God's strength. Pegang kekuatan Tuhan. Saya pernah ingat sebuah permainan yang kita lakukan. Nahan pintu ketika pintu ini didorong oleh orang lebih besar. Sebagai anak kecil, saya mungkin nggak kuat menahan pintu ini karena ada orang lebih besar yang mencoba mendorong pintu ini. Tapi menariknya, sama halnya waktu kita nggak sanggup menahan pintu pikiran dan pintu hati kita. Pemazmur ingetin, take hold of God's strength. Jangan tahan sendirian. Libatkan kekuatan Tuhan untuk menahan pintu tersebut. Supaya apa? Rasa tidak sanggup tidak harus menelan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, oleh sebab itu ingatlah prinsip ini. Ketika kita menyerah kepada ketidaksanggupan, kita menyerahkan kekuatan kita juga. Ketika kita menyerah kepada ketidaksanggupan, kita menyerahkan seluruh kekuatan kita juga. Dalam arti kata lain gini, Anda biarkan tangki bensin Anda itu dikuras, dihabisin isi bensinnya. Karena apa? Di momen Anda buka pintu terus buat ketidaksanggupan, Anda izinkan ketidaksanggupan untuk kuras energi saudara sampai kita merasa letih dan kita merasa lelah. Oleh sebab itu Alkitab dia selalu mengingatkan kepada kita, di momen Anda merasa nggak sanggup, Anda tahan dengan kekuatan Tuhan. Keluarkan dengan kata-kata kita, bukan kata-kata Tuhan aku nggak sanggup, Tuhan aku nggak mampu. The more you say it, semakin kita buka pintu itu untuk hati kita. Bukan berarti kita nggak boleh lelah, bukan berarti kita nggak boleh capek. Saya hanya mengajak kita jangan izinkan diri kita ditelan habis-habis oleh yang namanya rasa tidak sanggup. Tapi justru perhatikan ini. Di momen kita merasa nggak sanggup, waktu Anda menahan pintu hati, menahan pintu pikiran saudara, Anda harus berkata ini, segala perkara dapat kulakukan di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Oleh sebab itu ayatnya tadi mengingatkan orang menantikan Tuhan mendapat kekuatan. So don't open the doors, tapi ajak kekuatan Tuhan untuk sama-sama menahan pintu hati dan pintu pikiran kita. Sampai Alkitab dia mengingatkan kepada kita, Bapak Ibu, dalam Yoel 3 ayat yang ke-10, Alkitab mengingatkan kepada kita gini, let the weak say I am strong. Alkitab nggak bilang, let the weak talk about the weaknesses. Alkitab nggak bilang, biar yang lemah itu ngomongin kelemahannya terus.
Biar yang lemah itu menceritakan kelemahannya terus supaya orang lain juga ketakutan kelemahan dan ketakutannya. No. Tapi justru Yoel 3 ayat yang ke-10 mengingatkan kepada kita, ketika rasa tidak sanggup itu datang, let the weak say I am strong. Biar yang lemah berkata aku kuat, karena apa? Bersama dengan kekuatan Tuhan kita menjaga pintu hati dan pintu pikiran kita. Nah yang ketiga Bapak Ibu Saudara sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil adalah gini. Kembalikan semangat Anda. Boleh ketik di kolom komentar, kembalikan semangat Anda. Kembalikan semangat Anda. Bapak Ibu sekalian, you need to get your passion back. Get your passion back. Di bagian yang pertama tadi, di poin yang pertama kita diingatkan bahwa Tuhan bisa pakai ketidaksanggupan kita. Di poin yang kedua kita diingatkan bahwa rasa tidak sanggup enggak tiba-tiba masuk. Kita sendiri yang membukakan pintunya. Tapi yang ketiga kita diingatkan, ayo kembalikan semangat Anda. Karena gini Bapak Ibu Saudara, kalau musuh nggak bisa menang sama saudara, kalau musuh nggak bisa ambil semangat Anda, dia akan coba lemahkan, lelahkan pikiran, mental dan kekuatan kita. Jangan ketipu. Sekali lagi, kalau musuh dia nggak bisa mengalahkan Anda, dia nggak bisa ambil semangat juang Anda, dia akan coba lelahkan dan lemahkan pikiran, mental dan kekuatan kita. Nah, oleh satu tiap hari kita ketemu sama Tuhan, Anda bilang Tuhan perbarui kekuatan saya. Biar apa yang Tuhan bilang lewat Yesaya, aku bisa terbang dengan kekuatan sayap, aku bisa berlari tidak menjadi lesu, aku bisa berjalan tidak menjadi lelah. Itu juga terjadi. Bukan hanya sebuah ayat yang terkenal atau ayat yang kita kutip-kutip. Tapi itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Dan saat ini juga saya percaya kalau Anda membutuhkan kekuatan Tuhan, Dia juga sedang memberikan kekuatannya dalam hidup kita. Supaya hari ini ada pria, ada wanita yang udah kehilangan determinasi, hari ini Anda punya determinasi. Kalau Anda udah kehilangan visi, hari ini Anda punya visi. Kalau Anda kehilangan kekuatan, hari ini Anda terima kekuatan. Kalau Anda kehilangan harapan, hari ini Anda juga terima harapan yang pasti di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada seorang yang saya pernah kenal, dia pernah ngalamin kanker otak. Waktu dia ngalamin kanker otak, dokter cuma bilang sebetulnya ini usianya tinggal 4 bulan. Tapi orang yang ngalamin kanker otak ini, dia udah ngalamin operasi gini, diangkat, lalu kanker ini muncul di tempat lain lagi, di tempat lain lagi, di tempat lain lagi. Dia harus ngalamin operasi lagi, kemo lagi, kemo lagi, kemo lagi. Tapi satu hal yang saya temukan dari seseorang yang menurut saya sangat menginspirasi ini. Dia adalah orang yang lebih senyum daripada orang yang tidak sakit. Aneh. Lebih semangat daripada orang yang tidak sakit. Lebih positif, lebih full of faith daripada orang yang tidak sakit. Jujur saya sangat terinspirasi dengan kehidupannya. Dan ternyata kalau waktu itu dokter dia bilang hanya 4 bulan lagi usianya, dia bisa bertahan sampai 2 tahun. Selama 2 tahun justru dia bisa dipakai sama Tuhan untuk apa? Kasih encouragement buat orang lain yang udah tidak sanggup menghadapi tantangan dan penyakitnya. Dia bisa cerita gimana kekuatan Tuhan itu memperbarui kekuatannya. Nah kita semua perlu belajar semangat yang kayak gini Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena Alkitab itu mengingatkan kepada Tuhan, Dia berjanji bahwa tantangan yang kita hadapi tidak akan melebihi kekuatan kita. So when you take hold of this word, ketika kita pegang kekuatan Tuhan ini, kita tahu mungkin kita bukan orang yang anti lelah, anti capek, kita bisa. Tapi justru bersama dengan Tuhan kita punya kekuatan yang baru, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah. Dan bahkan firman Tuhan mengingatkan kepada kita, Tuhan bisa buka jalan waktu nggak ada jalan buat kita. Nah sehingga ayo kembalikan semangat kita lagi. Jangan jadi orang yang dikalahkan oleh situasi. Tapi mulai berkata kepada Tuhan, kalau hari-hari ini di hati saya dipenuhi dengan ketakutan, biar hari ini saya dipenuhi dengan keberanian, kebijaksanaan yang dari Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu, Anda tidak perlu lelah, Anda nggak perlu letih. Justru Anda perkatakan firman Tuhan,
terima firman Tuhan, kekuatannya memperbarui kita. Berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, karena kekuatan Tuhan tinggal di dalam hidup kita semua. Yang setuju katakan yes. Nah, yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian, yang terakhir. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah seimbangkan kekuatan tubuh, jiwa, dan roh. Boleh kita ucapkan sama-sama, 2, 3. Seimbangkan kekuatan tubuh, jiwa, dan roh. Nah, dalam cerita ketika Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus, satu kata menarik sekali buat saya adalah ketika di akhir perikop itu, setelah Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus, anak kepala rumah ibadat ini, Tuhan Yesus bilang apa? Tuhan Yesus bilang gini, kasih dia makan. Kasih dia makan. Give some food to eat. Tuhan Yesus nggak bilang, ajak dia menyembah dulu. Ajak dia baca Alkitab dulu, enggak. Justru Tuhan bilang sama dia, kasih dia makan. Nah, dari situ saya ingat di Alkitab itu banyak momen Tuhan Yesus itu memberi makan. Ya, kepada 5.000 orang, bukan hanya mendengar firman, dia juga memberi makan. Nah, ada sebuah cerita menarik sekali dalam 1 Raja-Raja bagaimana malaikat Tuhan juga memberi makan. 1 Raja-Raja pasal 18 itu cerita tentang seorang nabi yang biasa seperti kita tapi very powerful. Namanya Nabi Elia. Dia doa api dari surga bisa turun. Saya nggak pernah bisa membayangkan kita lagi berdiri di depan rumah kita tiba-tiba api turun. Fish, gitu. Powerful. Dia bisa mengalahkan 400 nabi Baal. Tapi setelah dia di medan peperangan, setelah dia performing mujizat, miracle dan lain sebagainya, lelahlah dia, capeklah dia. Dalam kondisi dia capek, dia cuma dengar kabar ada seorang ratu namanya Isabel kepingin membunuh dia. Dia baru dengar ancaman, gak ketemu orangnya langsung. Hati yang udah lelah itu seringkali menimbulkan rasa gak sanggup ya. Dia lari terbirit-birit. Sampai dia ke bawah sebuah pohon, di bawah pohon dia bilang apa sama Tuhan? Tuhan, kalau kayak gini lebih baik aku mati. Lah, padahal dia barusan bikin mujizat api turun dari surga. Dia doa api turun dari surga. Dia doa Tuhan kasih kekuatan untuk mengalahkan 400 nabi Baal. Tapi begitu hatinya udah lelah, udah lemah, udah lesu, udah capek, dia dengar ancaman dikit aja. Langsung dia bilang, Tuhan, lebih baik aku mati. Ketidaksanggupan bisa muncul saat kita merasa capek dan letih dan lelah. Tapi di momen itu menarik sekali. Tuhan biarkan Nabi Elia tidur. Disuruh tidur dulu. Gak lama lagi malaikat datang. Waktu malaikat datang, bangunin dia. Malaikat gak bilang, Elia, saat teduh dulu. Enggak. Elia, doa fajar. Enggak. Justru malaikat bawain dia makanan. Elia bangun, makan dulu. Dia makan, dia ketiduran lagi. Dibiarin sama malaikat. Malaikat datang lagi kedua kalinya. Elia bangun. Kali ini gak bilang, baca seluruh kitab Kejadian. Enggak. Nah, malaikat cuma bawain makanan lagi. Dia makan, dia tidur lagi. Setelah itu dia bangun, dia bisa jalan 40 hari lagi. Menunjukkan bahwa apa? Tuhan memperhatikan kesehatan, keseimbangan tubuh, jiwa, dan roh. Karena kita ini tubuh, jiwa, dan roh. Manusia kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan cuma olahraga tapi gak doa dan gak kerja. Jangan cuma doa tapi gak istirahat, gak kerja, gak olahraga. Jangan cuma kerja, belajar tanpa istirahat, tanpa berdoa. Semuanya harus seimbang. Perhatikan kepada hal-hal yang praktikal ini loh Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan kepada hal-hal yang praktikal. Supaya apa? Ketika kita sedang di medan pertempuran, tubuh, jiwa, dan roh kita terus sehat. Dan ketika Anda merasa lelah, Anda merasa capek, Anda bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau kekuatanku. Dia bisa memberikan kekuatan yang luar biasa buat kita semua. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini He is breathing new strength dalam kehidupan kita semua. Sebuah ilustrasi terakhir waktu Tuhan
Dia menciptakan kita manusia dari debu dan tanah. Apa yang Tuhan lakukan? Dia hembusi dengan nafas hidupnya, lalu manusia hidup. Hari ini juga Dia bisa menghembusi hati yang lelah, hati yang capek, hati yang udah merasa tidak sanggup. Dia bisa menghembusi Anda dengan kekuatannya. Dia bisa menghembusi Anda dengan determinasi dari Tuhan. Dia bisa menghembusi Anda dengan visinya. Dia bisa menghembusi Anda dengan pengharapan di dalam Dia. Today is a new day. Hari ini hari yang baru buat kita semua. Minggu lalu kalau Anda sudah dipenuhi dengan rasa ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, let it be jadi masa lalu Anda. Tapi biar hari ini menjadi hari yang baru. Anda terima Tuhan menghembuskan kekuatan yang baru. Anda siap berlari, tidak menjadi lesu, berjalan, tidak menjadi lelah, karena Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa buat setiap kita. Come on, yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesus kita dimanapun Anda berada. Saya ingin mengajak Anda memejamkan mata Anda bersama-sama. Nyanyikan lagu ini bersama, tadakan kedua tangan Anda kepada Tuhan. Saya ingin mengajak Anda memejamkan mata, menadahkan kedua tangan Anda sambil menyanyikan lagu ini bersama dengan tim praise and worship kita. Amin. Segala beban hidupmu, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu. Yes, God. Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Bersama-sama. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hidupmu. Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus. Amin. Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Sekali lagi sama-sama, ulangkan kedua tangan kita tinggi-tinggi ke hadapan Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan Yesus. Minta kekuatan yang baru kepada Dia. He is breathing His divine strength. Dia menghembuskan nafas kekuatan bagi hidup kita masing-masing. Yes, God. Ya. Matamu dan bersama-sama segala perkara dapat kutanggung. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana Anda sedang mengikuti ibadah ini, boleh tirukan doa ini bersama dengan saya. Pegang dada Anda, tirukan doa ini keluar dari mulut Anda masing-masing. Tuhan Yesus, aku bawa hidupku, isilah hidupku dengan kekuatan-Mu yang baru, dengan harapan-Mu, dengan damai-Mu, dengan sukacita-Mu, dengan visi-Mu, dengan determinasi-Mu, biar aku bisa terbang tinggi bagi Raja Wali, berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, karena hari ini Tuhan Yesus menghembusi aku dengan nafas kekuatan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus, come on,
segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Kamu katakan Tuhan Yesus Engkau penolong, Engkau sahabat yang terbaik bagi kami. Tetap percaya Tuhan setia. Kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesusmu dimanapun Anda berada. Oh, we praise you Lord, we praise you God. Bapak terima kasih buat hari yang luar biasa ini. Kekuatan yang baru itu ada dalam hidup kami. Harapan yang baru itu tinggal di dalam kami. Determinasi, visi, kekuatan, pengharapan itu tinggal dalam hidup kami. Thank you for breathing the divine strength of God dalam kehidupan kami hari ini. Tiba saatnya kami melakukan aktivitas kami masing-masing. Tuhan, dengan mengangkat tangan kami menerima doa berkat. Diberkatilah setiap jemaat Tuhan dengan berkat yang berlimpah-limpah. Berkati kesehatan kami dan keluarga kami. Berkati pendidikan kecerdasan next generation kami. Berkati cinta kami kepada Tuhan, makin hari makin cinta Yesus. Berkati pekerjaan keuangan kami, bukan hanya lihat keberhasilan. Izinkan kami semua berjaya di dalam anugerahnya Tuhan. Bapak berkati hati kami untuk punya hati seluas samudra. Berkati kami dengan hikmat kreativitas yang berlimpah untuk terus menang bersama dengan Tuhan Yesus dalam hidup sehari-hari kami. Engkau lihat kami semua yang bawa persembahan perpuluhan, persembahan khusus. Engkau memberkati kami dan membuat kami menuai perkara ajaib demi perkara ajaib dalam tiap langkah kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, ketika aku tidak sanggup lagi, Yesus memberi kekuatan kepadaku. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama-sama kita berkata amin, amin. Boleh kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Yesusmu dimanapun Anda berada. Thank you for joining. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa Komsel online. God bless you.